Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menerangkan rangkuman Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LC.MA. Introduction. Perkenalkan, nama saya Alisha Okta Salsabila dengan nomor MPN 22 11 05 03 0834. Komunikasi Penyiaran Islam KPI kelas reguler B semester 2 Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, di sini terdapat materi yang nantinya akan kita jelaskan atau saya jelaskan. Di sini yang pertama adalah qiraah Sa'bah, yang kedua perintah dan larangan dalam Al-Qur'an, yang ketiga sejarah tafsir, yang keempat metodologi tafsir, yang kelima tafsir Maqasidi, yang keenam ilfitrasi tafsir 1, yang ketujuh ilfitrasi tafsir 2, yang kedelapan hukum terjemah Al-Qur'an. Yang ke-9 keutamaan surat dalam Al-Quran, yang ke-10 metode tafsir tahlili, yang ke-11 Israiliyat, yang ke-12 keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu qiraat Sa'bah. Qiraah adalah perbedaan dalam tata cara membaca Al-Quran. Sejarah qiraah. Peristiwa ini terjadi ketika di zaman Umar bin Khattab dan juga sahabatnya yang bernama Hisham bin Hakim. Terjadilah perdebatan di antara keduanya di dalam masalah tata cara membaca Al-Quran. Kemudian, karena terjadi perdebatan tersebut, maka Umar dan Hisham menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengikrarkan atau membenarkan bacaan keduanya. Nabi membenarkan bacaan keduanya karena memang mereka membacanya berdasarkan periwayatan. Yang kedua, perintah dan larangan dalam Al-Quran. Hukum perintah dan larangan. Perintah atau al-amru. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu pada umatnya, haruslah dipatuhi. Maka dari itu hukumnya ialah wajib. Sebaliknya, larangan adalah an-nahyu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu kepada umatnya, haruslah dijauhi atau ditinggalkan. Maka dari itu hukumnya ialah haram. Perintah atau al-amru. Perintah jika ditinggalkan hukumnya menjadi maksiat. Perintah sendiri sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dengan berbagai macam sifat yang bervariasi. Tapi intinya perintah ini berkaitan dengan kewajiban. Contohnya adalah zakat. Larangan atau an-nahyu. Larangan sendiri wajib untuk dijauhi, bukan untuk didatangi ataupun dilaksanakan. Larangan bisa berdampak buruk. Tujuan dari adanya larangan adalah agar fitrah manusia terjaga. Contoh dari larangan adalah tidak memakai atau meminum obat-obatan terlarang. Inti dari tujuan tersebut adalah agar membentuk manusia yang bertakwa. Takwa dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, jangan dekati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan mengakibatkan dampak yang besar. Dan apa yang diperintahkannya pasti akan mendapatkan hidayah. Yang ketiga, sejarah tafsir. Pengertian tafsir dibagi menjadi dua, yaitu ada bahasa dan juga istilah. Menurut bahasa, tafsir ialah menyibak sesuatu yang tersembunyi atau tertutup. Artinya menampakkan supaya jelas. Menurut istilah, tafsir ialah ilmu yang membahas tentang tata cara secara tekstual maupun kontekstual. Sejarah tafsir. Setiap nabi diutus dengan membawa wahyu, yaitu kitab suci. Risalah atau wahyu tersebut sesuai dengan lisan kaumnya. Maka dari itu, tujuannya untuk menjelaskan kepada kaumnya ketika Al-Quran berbahasa Arab. Kemudian Nabi memperjelas kandungan ayat-ayat yang masih global bisa dirinci agar mudah dipahami. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Tujuannya supaya kita belajar. Jika terjadi kesulitan, langsung merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menafsirkannya. Fungsi Nabi adalah menjelaskan kepada manusia supaya betul-betul paham tentang apa isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Seperti contohnya di surat Al-An'am ayat 82, Allah menjelaskan, orang mukmin sejatinya adalah orang yang sedikit pun imannya murni, tidak ada campuran kezaliman. Namun di surat lainnya juga dijelaskan, Al-Luqman ayat 13, Allah menjelaskan, orang-orang yang beriman tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Itulah orang yang diberikan rasa aman dan kesempurnaan dalam dirinya. Yang keempat, ada metodologi tafsir. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesempurnaan dari tinjauan bahasa dan juga maknanya.
dengan makna lafaz yang singkat namun padat serta penuh arti. Jika ditafsirkan ialah diperjelas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kandungan maknanya, supaya umatnya dapat mengetahui atau memahami dan mencerna isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kelima, tafsir makasihnya. Tafsir Al-Quran jika dikaji secara tematik mengambil tema At-Tarbiyah Al-Islamiyah, pendidikan Islam. Dalam menafsirkan pendidikan Islam dapat dilihat dari tinjauannya. Tafsir kontemporer mengambil syariah sebagai asas dalam membaca segala sesuatu yang muncul ke permukaan. Hal-hal yang kontemporer ini sifatnya ialah waqi'iyah. Kemudian dicocokkan perkara-perkara tersebut dan diukur dengan mengkonstitusi syariah. Maksudnya, segala sesuatu ketika diukur oleh kacamata Islam tidak pernah luput dari tujuan syariat. Makasidi syariah. Syariah artinya mata air. Kalau dilihat dari tinjauan bahasanya, syariah ini sangatlah indah. Orang-orang akan menuju pada satu mata air itu, yang mana mata air adalah sumber kehidupan. Makna syariat sama dengan makna maqasid. Intinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya. Tujuan dari syariat juga untuk menjaga akal manusia. Pilar maqasid adalah al-asror, artinya adalah adanya hikmah. Maksudnya ialah Allah tidak mensyariatkan sesuatu kecuali ada alasan-alasan yang bersifat logis ataupun gaib. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ada ilfitrasi tafsir 2. Sejarah ilfitrasi. Tafsir dalam Al-Quran melewati beberapa generasi. Terdapat generasi yang hadir setelah perluasan dakwah Islamiyah dari pelosok negeri ke penjuru dunia. Kemudian terjadilah pertukaran budaya, bahasa, dan pemikiran. Karena itulah masuklah tantangan dari luar Islam. Disitulah muncul pemikiran infiltrasi atau penyusupan ajaran-ajaran dari luar Islam yang disebut ad-dakhil. Ad-dakhil termasuk dalam bidang ilmu tafsir yang asal sumbernya rujukannya adalah Al-Quran dengan pemahaman salaful ummah para sahabat. Penyebab adanya pemikiran dari luar adalah ingin merusaknya perkara. Ingin merusak perkara. Yang ini ada pengertian atau definisi. Infiltrasi atau bahasa. Infiltrasi menurut bahasa yaitu penyusupan. Maksudnya ialah sesuatu yang datang dari luar Islam masuk ke dalam. Ad-dakhil atau al-aib yaitu sesuatu yang aib atau disebut penipuan. Maksudnya adalah memasukkan sesuatu yang bukan asli seakan-akan nampak terlihat asli. Yang ke-8 adalah hukum terjemah Al-Quran. Pengertian terjemah. Terjemah artinya mentranslate dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Terjemah adalah al-mufassir al-muhabbil, yaitu mentafsirkan atau mentakwilkan suatu lafaz kepada suatu makna pernyataan. Tujuan dan hukum. Terjemah memiliki tujuan, yaitu agar suatu kaum yang memiliki bahasa tertentu paham dengan bahasa Arab. Terjemah memiliki hukum, tapi hukumnya bukan Al-Quran. Yang ke-9 yaitu adalah keutamaan surat dalam Al-Quran. Surat Hamim disebut juga surat Hawamim. Membaca surat ini mengandung banyak faidah yang bisa menjadi perisai dan juga sebagai tamu surga. Terdapat 7 surat Hamim. Yang pertama itu ada Al-Ghafir, yang kedua itu Al-Mursalat, yang ketiga itu Al-Ahqaf, yang keempat itu Al-Jaziyah, yang kelima adalah Ad-Dukhan, yang keenam adalah Asyura, dan yang ketujuh adalah Az-Zukhruf. Yang ke-10 metode tafsir tahlili. Pengertian tafsir tahlili. Tahlili artinya mengurai atau membuka sesuatu. Tahlili berarti mengurai sesuatu yang terikat, membuka sesuatu yang tertutup, mengumpulkan sesuatu yang tercecer. Secara istilah, tafsir tahlili berarti menafsirkan Al-Quran dengan cara mengurai lafaz-lafaz dari ayat per ayat dengan melakukan studi analisis, dengan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan dan secara tertib. Tafsir tahlili mengurai dari ayat per ayat secara urut ataupun secara urutan, dari Al-Fatihah lalu ke Al-Baqarah hingga yang terakhir yaitu ke An-Nas. Tafsir ini diurai dan ditinjau berdasarkan sisi lafaznya, maknanya, kemudian aspek yang terkandung di dalamnya. Ciri-ciri dari tafsir tahlili ialah menafsirkan dari lafaz per lafaz secara urut, kemudian ada asbabun nuzulnya,
Kemudian ada studi analisanya serta sudut pandang dari kajian kebahasaan atau linguistik, lalu memaparkan kandungan ayat atau maksud secara global. Setelah itu menyimpulkan dari sisi hukum, akhlak, serta hikmah. Yang ke-11 ada Israiliyat. Pengertian Israiliyat. Israiliyat sendiri artinya nisbah atau disebabkan oleh Israel. Jadi intinya Israiliyat ini adalah dinukil dari Nabi dan dari Bani Israel. Sejarah Israiliyat berawal dari kisah Nabi Israel tentang umatnya terdahulu, khususnya dari generasi-generasi setelah Nabi Yakub dan penyimpangan-penyimpangannya. Kaum Nabi Yakub dan turunan-turunannya yang kemudian muncul kisah Ahlul Kitab, dan kisah-kisah itu terbawa setelah Ahlul Kitab memeluk Islam. Dan kemudian kisah ini diceritakan lalu diriwayatkan yang terbukukan dalam hadis. Yang ke-12 adalah keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Itu terdapat di surat Ar-A'raf ayat 19. Intinya ialah orang yang berilmu diibaratkan seperti orang yang melek, bisa melihat, sedangkan orang yang tidak berilmu diumpamakan seperti orang yang buta atau tidak dapat melihat. Orang yang berilmu adalah orang yang berakal. Orang yang berilmu adalah orang yang diberikan hikmah. Hikmah artinya seseorang dimudahkan untuk melihat kebenaran dan bisa mengamalkan kebenaran atas dasar ilmunya. Jadi intinya hikmah itu adanya perpaduan antara ilmu kebenaran dan juga pengalaman. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata atau kesalahan dari bahasa dan juga mungkin materi yang terlewat. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya karena saya juga manusia, pasti ada salahnya. Karena yang lebih pasti adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.